Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala
Imamat 25 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram. Ketika kita memperhatikan akan kisah hidup orang Israel dengan Tuhan, maka kita bisa mengerti bahwa sungguh orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang tidak mudah diajar, yang ketika mendapatkan hukuman mereka bertobat, tetapi kemudian setelah keadaan menjadi baik, maka mereka mulai meninggalkan Tuhan. Dan kejadian itu berulang terus-menerus dari satu generasi ke generasi. Kita sudah belajar bahwa memang harus ada orang-orang yang mau memimpin, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berposisi sebagai pemimpin mereka. Apakah itu berupa nabi atau hakim-hakim yang memerintah mereka. Tetapi apabila terjadi kekosongan pemimpin rohani, maka mereka kemudian lambat laun menyembah akan ilah-ilah lain, meninggalkan Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Sekali lagi, ketika kita ini memperhatikan pembelajaran kehidupan bangsa Israel dengan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan yang begitu setia, begitu baik, Tuhan yang memberikan akan kesempatan dan pengampunan ketika orang-orang Israel itu berbalik kepadanya. Tetapi kita juga belajar tentang keadilan Tuhan, bagaimana Tuhan juga menghukum orang Israel ketika mereka melawan Tuhan. Walaupun kasih setia Tuhan jauh lebih besar daripada hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan atas orang Israel tidak berlaku untuk selama-lamanya, karena bagaimanapun bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kali ini kita akan belajar bangsa Israel setelah Yosua mati, maka mereka mulai memimpin diri sendiri. Suku demi suku tetap memiliki tugas untuk menaklukkan beberapa daerah yang belum ditaklukkan. Memang Kanaan sudah sebagian besar di tangan mereka, tetapi ada beberapa daerah, beberapa kota yang belum ditaklukkan sepenuhnya. Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat yang pertama mulai, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda, sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah, sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Kepada Kaleb telah diberikan Hebron, seperti yang dikatakan Musa dahulu, dan dari sana telah dihalaukannya anak Enak yang 3 itu. Kalau nanti kita memperhatikan ayat-ayat berikutnya, maka orang Israel tidak sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan.
Karena kehendak Tuhan adalah mereka harus menghalau bangsa-bangsa itu dari tanah yang sudah diduduki orang Israel. Jadi setelah Yosua mati, maka orang-orang Israel itu pergi ke tanah yang sudah diundikan kepada mereka. Yosua sudah membaginya, setiap suku mendapatkan tanah untuk ditaklukkannya. Dan tadi kita sudah belajar bahwa memang satu generasi harus ada penjaganya. Apakah itu berupa pemimpin rohani, pemimpin perang seperti Yosua, ataukah nabi, ataukah para hakim. Kalau tidak ada orang yang menjaga akan satu generasi, maka generasi itu akan bisa mulai lambat laun meninggalkan Tuhan. Saya bacakan Hakim-Hakim pasal yang kedua mulai ayat yang ke-6. Dikatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Hakim-Hakim 2 ayat yang 10, perhatikan bagian ini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Kita belajar, ketika satu generasi tidak ada penjaganya, maka generasi itu bisa meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel ketika Yosua masih hidup dan para tua-tua yang lebih lama hidup daripada Yosua masih ada, bangsa itu tetap bisa mengenal Tuhan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang menjagai generasi itu. Ketika kita membaca bagaimana mereka menyakiti hati Tuhan, maka kita akan bisa melihat bahwa Tuhan kemudian murka dengan mereka. Tuhan menghukum mereka. Dan bagaimana Tuhan menghukum mereka, mari kita akan lihat ayat berikutnya. Saya ulangi, Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ayat yang ke-14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Kalau kita belajar bagian ini,
Mereka ketika meninggalkan Tuhan, maka Tuhan memurkai mereka. Tuhan melawan orang Israel. Tuhan memanfaatkan para perampok dan orang-orang jahat di sekeliling mereka untuk menjadi musuh mereka. Bahkan Tuhan memakai bangsa lain untuk melawan mereka. Jadi kita melihat ketika orang Israel meninggalkan Tuhan, maka Tuhan melawan akan bangsa ini. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Hakim-Hakim 2 ayat 20. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak? Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika Yosua menduduki tanah Kanaan, orang-orang Kanaan mereka takut dan takluk kepada orang Israel. Perbuatan Tuhan Allah orang Israel menggentarkan mereka. Dan ternyata tidak semua bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan belum semuanya tuntas untuk dihalau oleh mereka. Sehingga ketika Yosua sudah mati, maka suku demi suku yang sudah mendapatkan jatah per daerah, mereka harus berperang dengan sisa-sisa bangsa yang ada di sana. Tetapi sekali lagi, orang-orang Israel yang tidak mengenal akan pekerjaan tangan Tuhan, generasi yang tidak ada penjaganya, maka mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Mereka dikirim hakim demi hakim untuk mendampingi mereka, menjaga hidup mereka untuk takut akan Tuhan. Tetapi setelah hakim itu mati, maka mereka kembali meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, Dia murka kepada orang Israel. Dikatakan di ayat yang ke-20, karena bangsa ini telah melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai Israel. Kita bisa membayangkan, ketika Israel tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan memakai bangsa-bangsa lain untuk mencobai orang Israel.
Apakah mereka bergantung kepada Tuhan, hidup menurut jalan Tuhan, atau mereka justru meninggalkan Tuhan? Kita belajar dari bagian ini. Yang pertama adalah Tuhan yang baik, yang kasih setianya ya dan amin. Dia tidak berpaling kepada bangsa lain. Dia tetap setia untuk membawa umat Israel beribadah dan taat kepada perintahnya, hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan ketika generasi demi generasi tidak semuanya mengikuti Tuhan, Tuhan tetap berupaya bagaimana bangsa ini tetap menyembah Dia. Jadi kasih setia Tuhan atas bangsa Israel sangat terbukti. Yang kedua adalah dibutuhkan para penjaga generasi untuk menjaga bangsa ini tetap dalam jalur Tuhan. Ketika para penjaga generasi ini mati dan tidak ada penerusnya, maka bangsa Israel pun kembali meninggalkan Tuhan. Lalu pembelajaran yang ketiga, karena ketidaktaatan orang Israel, maka Tuhan memakai bangsa lain untuk mencobai bangsa Israel. Mari cari Tuhan dengan segenap hati, mari hidup dalam takut akan Tuhan. Mari bangun akan penjaga generasi dalam hidup keluarga kita, dalam hidup gereja kita, dalam hidup generasi kita. Mari saling mendoakan, mari saling menjagai. Mari belajar setia seperti Tuhan setia. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.